Perkenalkan, nama saya Oliver Tanelulu. Saya biasa disapa Jufri. Saya dari jurusan pariwisata, program studi usaha perjalanan wisata. Jadi, di sini saya akan mereview materi teknik operasional perjalanan wisata 1 yang telah diberikan. Sebelum itu, apa itu pariwisata? Menurut World Tourism Organization tahun 1993, pariwisata adalah kegiatan yang melibatkan perjalanan dan tinggal sementara di satu tempat, baik untuk rekreasi, bisnis, dan keperluan lainnya selama tidak lebih dari 1 tahun berturut-turut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990, Undang-Undang Republik Indonesia menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Setelah tahu apa itu pengertian pariwisata, mari kita masuk ke sektor industri perjalanan wisata. Apa saja yang dapat mendukung industri perjalanan wisata? Industri perjalanan wisata terdiri dari berbagai sektor yang saling berkaitan erat, seperti biro perjalanan wisata, pengusahaan objek wisata, dan usaha sarana wisata. Yang pertama-tama, apa itu biro perjalanan wisata? Jasa biro perjalanan wisata meliputi kegiatan seperti merencanakan perjalanan, memesan tiket pesawat, hotel, dan objek wisata, serta mengurus dokumen perjalanan. Biro perjalanan wisata menjadi perantara antara wisatawan dan penyedia jasa pariwisata lainnya. Yang kedua, pengusaha objek dan daya tarik wisata. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata mencakup kegiatan pengelolaan objek wisata alam dan budaya serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung wisata. Berikut usaha sarana wisata. Usaha sarana wisata meliputi penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman, serta transportasi dan fasilitas wisata lainnya yang mendukung kelancaran dan kenyamanan perjalanan wisata. Selanjutnya, jenis perjalanan wisata. Perjalanan wisata dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan kebutuhan wisatawan, seperti business travel, leisure travel, minat khusus, dan kesehatan. Yang pertama, business travel. Business travel dilakukan dengan tujuan untuk urusan bisnis seperti meeting, seminar, atau negosiasi. Perjalanan ini biasanya lebih berstruktur dan memiliki agenda yang padat. Yang kedua, leisure travel. Sesuai namanya, leisure travel merupakan perjalanan dengan tujuan utama untuk rekreasi, menikmati keindahan alam, atau menjelajahi budaya. Perjalanan ini biasa dilakukan untuk bersenang-senang dan melepas penat. Berikut, yang ketiga adalah perjalanan minat khusus. Perjalanan minat khusus dilakukan oleh wisatawan yang memiliki minat khusus pada suatu bidang seperti sejarah, budaya, alam, dan olahraga. Perjalanan ini biasanya dirancang untuk memenuhi minat dan kebutuhan wisatawan tersebut. Yang keempat, perjalanan kesehatan. Perjalanan kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Wisatawan dapat berkunjung di tempat-tempat seperti spa, resort kesehatan, atau lokasi alam yang memiliki khasiat pengobatan. Peran Biro Perjalanan Wisata atau disingkat BPW. Biro Perjalanan Wisata memiliki peran penting dalam industri pariwisata. Mereka berfungsi sebagai perantara untuk wisatawan dan penyedia jasa pariwisata lainnya seperti hotel, transportasi, restoran, dan objek wisata. Peran yang pertama yaitu sebagai perantara. Badan Biro Perjalanan Wisata bertugas untuk menghubungkan wisatawan dengan penyedia jenis pariwisata, memberikan informasi, dan membantu wisatawan dalam merencanakan dan memesan perjalanan.
Peran yang berikut adalah sebagai organisator. Biro Perjalanan Wisata juga berperan sebagai organisator perjalanan wisata. Mereka menyediakan berbagai macam paket wisata yang sudah jadi atau ready mode tour maupun yang dirancang khusus tailor made tour sesuai dengan kebutuhan dan keinginan wisatawan. Berikut agen perjalanan wisata. Agen perjalanan wisata merupakan bagian penting dari industri perjalanan wisata. Mereka membantu wisatawan dalam membeli tiket pesawat, memesan hotel, dan juga mendapatkan informasi lengkap tentang berbagai destinasi. Peran agen perjalanan wisata berfungsi sebagai perantara dalam menjual dan mengurus jasa perjalanan wisata. Lingkup pekerjaan Biro Perjalanan Wisata. Yang pertama, fungsi pemasaran. Di antaranya making sales calls atau menghubungi customers dan menginformasikan produk wisata. Yang kedua, advising clients atau memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan detail produk termasuk fasilitas dari berbagai produk wisata. Yang ketiga, transmitting information, menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlukan. Yang kelima, planning and carrying out promotional campaign. Yang kelima, planning and carrying out promotional campaign, menggunakan dan memproduksikan produk perusahaan. Yang keenam, analyzing clients and maintaining passenger name records, yaitu menganalisis dan memelihara PNRS. Yang ketujuh, maintaining correspondence, memelihara hubungan surat menyurat dengan kolega dan pelanggan. Yang kedelapan, others, lain-lain kegiatan pemasaran sesuai dengan kebutuhan. Ikut fungsi Departemen Operasional. Yang pertama, mengoleksi dan meninjau ulang brosur dan literatur lainnya dari pemasok dan menetapkan informasi yang terbaru. Yang kedua, writing text, menerbitkan atau isu tiket. Yang ketiga, booking space, mengupayakan peluang pemasaran tour maupun tiket. Yang keempat, maintaining and controlling ticket stock, menjaga dan mengontrol atau memantau stok tiket. Yang kelima, keeping tarif up to date, menjaga agar info tarif selalu up to date atau terbaru. Yang keenam, designing package tours, merancang paket wisata baik untuk ready-made tours maupun tailor-made tours. Yang ketujuh, preparing quotations and agent tariff, menyiapkan perhitungan harga untuk keperluan produk, agen tarif, dan atas pesanan. Yang kedelapan, receive and process reservations, menerima pemesanan jasa dan melakukan proses penyiapan layanan ke supplier. Yang kesembilan, finalizing booking and execution, menyelesaikan proses akhir pemesanan jasa dan pelaksanaan layanan jasa. Yang ke-10, filing, mengarsipkan dokumen perusahaan. Sekian review materi dari saya. Terima kasih telah menonton.